haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami boleh masuk di tahun 2024 di hari ke-14 ini ya Tuhan. Dan kami merasakan bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Untuk itu pagi ini Tuhan, kami beribadah kepadamu. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Tatkala Engkau hadir di tengah kami Tuhan, maka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya pagi ini merupakan pagi berkat bagi kami. Pagi ini merupakan pagi mukjizat bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu pagi ini Tuhan, kami sediakan hati kami untuk ditabur melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Salam, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya luar biasa ya. Selamat tahun baru. Belum telat ya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya yakin dan percaya di tahun baru ini Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita umatnya. Bagi setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan saja, tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia mengiring dan mengasihi Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sesuai yang diberikan kepada saya, yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Tentunya kita semua mau saudaraku bahwa hidup kita itu disertai Tuhan. Amin. Dan itu harapan kita sebagai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perlu kita sadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ini yang perlu kita sadari. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dia bukan hanya beserta dengan kita, tapi Dia juga tinggal bersama-sama dengan kita. Ini yang perlu kita sadari. Tatkala orang percaya menyadari akan hal ini, saudara, sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun melewati bahaya, sekalipun melewati kesulitan, sekalipun melewati pergumulan, orang yang disertai Tuhan itu tidak takut menghadapi semuanya itu. Karena pada akhirnya kita akan lebih dari pemenang. Amin. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Saya bacakan buat kita semua. Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi menyeberang melalui air. Terkadang kita takut dengan air. Apalagi ya Jakarta banjir. Ya kan? Ya kita gak perlu takut saudaraku. Firman Tuhan jelas katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Jadi Tuhan menyertai bangsa Israel walaupun melalui air. Saudara dan saya, kita semua adalah Israel secara rohani.
dan kita semua disertai oleh Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, bukan berarti orang disertai Tuhan itu tidak menghadapi masalah. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan itu tidak menghadapi pergumulan. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan itu tidak menghadapi kesulitan. Bukan berarti seperti itu, saudaraku. Karena Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tuhan hanya berjanji menyertai kita. Walaupun melewati lembah kekelaman, walaupun melewati derasnya arus sungai, walaupun melewati api yang bisa membakar, tapi Tuhan berjanji penyertaannya itu sempurna. Tatkala kita disertai Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Itu janji Tuhan, saudara. Jadi kalau ada orang mengajarkan, kalau kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, itu nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak ada kesulitan. Itu salah, saudaraku. Salah. Kalau kita percaya Tuhan, bukan berarti kita tidak menghadapi semua yang saya sampaikan tadi. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan seperti itu, saudara, maka kita perlu ragukan, itu pengajaran benar enggak? Kalau ada hamba Tuhan mengajarkan ikut Tuhan itu semua serba enak. Karena nggak akan menghadapi masalah, nggak menghadapi kesulitan, ya nggak pernah sakit, nggak pernah kekurangan, nggak pernah menghadapi pergumulan. Ini justru pengajaran yang salah, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, baru kamu ikut aku. Sangkal diri, pikul salibmu, baru ikut aku. Dan ini kusampaikan kepadamu supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku. Setiap orang yang percaya kepadaku, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Bukankah ini masalah? Benar ya? Masalah, saudaraku. Tapi kita nggak perlu takut. Dan Tuhan pernah katakan, kamu seperti domba yang kuutus di tengah serigala. Kalau seekor domba hidup di tengah serigala, kira-kira enak nggak? Ya, kira-kira enak nggak? Enggak ya. Akan dijadikan bulan-bulanan oleh serigala. Akan dimangsa oleh serigala. Artinya kita menghadapi masalah. Namun kita nggak perlu takut, sekalipun kita domba yang hidup di tengah serigala, asal Tuhan menyertai kita, maka kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sehingga kita semua nggak takut menghadapi masalah, kesulitan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa katakan kepada setiap diri kita masing-masing, ada masalah, tidak ada masalah, bersama Yesus tidak masalah. Amin. Katakan kanan kirimu, ada masalah, tidak ada masalah, bersama Yesus tidak masalah. Amin. Yang penting Yesus itu menyertai kita. Sebaliknya, kalau Tuhan Yesus tidak menyertai kita, siapapun kita, mungkin saudara orang kaya, mungkin saudara orang berpangkat, mungkin saudara punya harta itu banyak sekali, namun tatkala hidupmu tidak disertai Tuhan, pada akhirnya engkau akan menjadi orang yang gagal. Tapi sebaliknya, kalau saat ini kita sedang menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, kita sedang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan melalui hal-hal yang tidak enak menurut daging kita. Namun kalau hidup kita disertai Tuhan, suatu kali kelak engkau akan menjadi orang yang hebat. Engkau akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Diangkat Tuhan untuk naik dan bukan turun. Ini janji firman Tuhan bagi setiap orang yang disertai oleh Tuhan. Saya sampaikan ini supaya saudara tidak kecewa. Jadi orang disertai Tuhan bukan berarti tidak menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan hidup. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tetapi kita nggak perlu takut, saudaraku. Banyak orang kecewa kepada Tuhan
Karena apa? Karena dia hanya berpikir ikut Tuhan itu semua enak. Karena sering mendengar seperti itu, saudaraku. Ada teman saya waktu saya baru bertobat. Saya baru bertobat itu tahun 1995. Saya dibaptis tahun 1995, 9 April 1995. Itu hari kelahiran baru saya, saudara. Jadi saudara harus ingat kapan saudara dilahirkan kembali. Bukan hanya saudara mengingat ulang tahun kelahiran saudara di bumi. Itu boleh. Tetapi yang terpenting bagaimana kita lahir baru. Ini yang terpenting, saudara. Amin. Dan saya ingat, saya dilahirkan kembali, saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dibaptis itu 9 April 1995. Dan pada saat saya sudah lahir baru, saudara, ada teman saya ini selalu dorong saya untuk saya itu beribadah. Untuk saya ikut kegiatan setiap ibadah yang ada, ikut diklat, ikut persekutuan doa, ikut pelatihan-pelatihan yang bersifat kerohanian, saudaraku. Ini luar biasa. Saya ikut komsel, dan pada saat saya ikut komsel, saudara, saya diminta untuk berdoa. Berdoa syafaat. Dan pada saat saya menaikkan doa syafaat, doa saya itu seperti ini. Biarlah engkau kiranya Tuhan memberkati gerejamu. Kiranya engkau Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Saya berdoa memakai kata kiranya, saya ditegur, saudara. Kalau berdoa itu jangan pakai kata kiranya. Kiranya itu belum pasti. Kalau berdoa itu iya dan amin. Padahal Yabes pernah berdoa seperti itu. Benar gak? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku, ya, melepaskan aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kan memakai kata kiranya. Artinya kita menyerahkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi. Benar nggak? Tapi teman saya ini, waduh, kelihatan militan sekali, sudah. Kalau berdoa jangan pakai kata kiranya. Biarlah, gitu kata saudara. Ya, gitu kan, biarlah kan menyerahkan pada Tuhan. Benar nggak? Langsung katakan ya dan amin, jangan kiranya. Dalam hati saya, luar biasa iman teman saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam dia mengiring Tuhan, yang dia harapkan adalah dia diberkati secara materi. Dia tidak pernah kekurangan. Dia dipelihara Tuhan. Memang Tuhan memelihara kita. Tetapi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa akhirnya, saudaraku? Saya mendengar berita bahwa teman saya ini sudah berubah haluan. Yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hanya berpikir, kalau kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, kita disertai Tuhan, kita akan menjadi orang kaya, kita akan menjadi orang sukses, kita nggak ada masalah, kita nggak ada kesulitan, kita nggak pernah sakit, kita nggak ada pergumulan. Ini pikiran yang salah, saudara. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, ini yang terpenting. Amin. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah. Masalah ada, pergumulan ada, namun ingat, Tuhan selalu ada menyertai saudara. Dan orang yang disertai Tuhan, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang sukses. Rahasia keberhasilan Yusuf adalah apa? Disertai Tuhan. Makanya Alkitab katakan, apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil karena Allah menyertai Yusuf. Nanti saudara baca dalam Kejadian 39. Untuk itu, dalam kehidupan ini, mari minta penyertaan Tuhan. Amin. Kita harus yakin di tahun 2024, Tuhan menyertai kita dari hari ke hari. Amin. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai kita menuntaskan tahun 2024, sehingga kita terkagum-kagum kepada Tuhan. Ternyata berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu sempurna dalam kehidupanku. Terkadang kita nggak menyadari, saudara.
Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat kita sedang menghadapi kesukaran. Saya sebagai hamba Tuhan, kadang saya juga berpikir, pada saat saya sedang menghadapi kesukaran, kesulitan hidup, saya berdoa bersama dengan istri saya. Ya, bulan Desember kemarin, saudara. Saya kan melayani Tuhan. Kok Tuhan izinkan saya kekurangan ya? Saya mulai cek, pasti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya. Saya mulai terbuka di hadapan Tuhan kalau ada yang salah. Ternyata saudaraku, Tuhan menunjukkan ya kuasanya yang luar biasa. Di balik masalah, di balik kesulitan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Saya berdoa supaya Tuhan itu hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya di bulan Desember. Namun Tuhan menjawab doa saya melampaui apa yang saya pikirkan dan doakan. Itulah Tuhan kita, saudara. Saya mendapat berkat finansial keuangan tiba-tiba tanpa saya duga. Makanya saya berpikir, saya buat pelayanan ke daerah. Saya ke daerah, saudara, sama istri anak saya ke Sragen. Saya penginjilan di sana, sampaikan firman Tuhan. Pas malam tahun baru itu pulang menuju hotel. Saya tinggal di Purwodadi. Itu Sragen jauh, 1,5 jam. Saya mengandalkan GPS. Ya, saya pulang pakai GPS. Saya pikir ini akurat nih. Ya, berangkatnya itu, saudaraku, itu lewat sawah, lewat hutan, kuburan. Dan pada saat sampai tujuan, itu GPS mengarahkan ke suatu gerbang, mau belok, ternyata kuburan ini. Ternyata gerejanya itu di depan kuburan. Dan pulangnya, saudara, itu sudah tengah malam, hampir jam 12 malam. Tahun baru. Anak saya katakan, Pak, kalau bisa malam tahun baru kita bisa melihat petasan, bisa di kota Purwodadi, ya, itu sebelum jam 12. Dan benar, saudara, saya andalkan GPS, itu jalannya, waduh, melalui hutan, gelap, nggak ada penerang, nggak ada penerangan, saudaraku. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan menyertai saya, saudara. Ya, lewat jalan, benar-benar jalan ini sulit dan rumit. Ternyata kadang GPS itu bisa menyesatkan kita, saudaraku. Waduh, ini gimana ini? Kita ngikutin GPS, wah jalan yang jelek banget, batu-batu, lalu ada rumput-rumput. Ini mobil, jalan itu kelihatannya sambil empuk goyang gitu. Anak saya katakan, kok jalannya begini, Pak? Ya ini jalannya enak, jalannya empuk. Saya bisa bayangkan kalau hujan ini bagaimana. Kita nggak bisa jalan, saudaraku. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati saya, maka saya membalas berkat Tuhan dengan saya melayani Tuhan. Dan yang luar biasa, saya ingat, saudara, setiap kali tahun baru itu Tuhan selalu sediakan berkat buat saya untuk menginjil di daerah Jawa. Setiap tahun baru. Dan saya pernah berjumpa dengan Ibu Gembala juga waktu Desember itu, saudaraku, di akhir tahun di Salatiga. Dan itu dalam rangka apa? Penginjilan ke daerah-daerah, ke desa-desa. Dan Tuhan selalu cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya. Amin. Sehingga saya makin yakin, makin mantap mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa, saudara. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, kita sedang menghadapi pergumulan yang besar, itu tandanya Tuhan mau menyediakan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Itu dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 13. Ayat yang kelima, saudaraku. Luar biasa berkat Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, masalah apapun yang kau alami, kau hadapi, nggak perlu takut. Kalau ada masalah, pasti di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena saya mengalami hal ini, saudaraku.
Dan saya merasakan di tahun 2024 ini, saudara, Tuhan mau memberkati setiap umatnya. Amin. Tahun 2024 ini merupakan tahun kelegaan bagi kita. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi kesulitan, saudara sedang menghadapi pergumulan, tahun 2024 ini adalah tahun kelegaan bagi setiap kita. Karena apa? Karena tahun 2024 ini bagaimana Tuhan menyertai setiap anak-anaknya itu nyata. Haleluya. Tentunya kita mau diberkati Tuhan. Tentunya kita mau disertai oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah dalam kehidupan kita. Dan penyertaan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Lalu bagaimana supaya hidup kita disertai oleh Tuhan? Ini yang terpenting. Supaya hidup kita disertai oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus minta kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Amin. Saudara ingat doa Musa? Musa katakan kepada Tuhan, bila engkau tidak besertaku, aku tidak mau melangkah, Tuhan. Jadi biar setiap kita meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, biar Tuhan menyertai tangan kita, Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Dalam hal meminta, kita harus meminta dengan iman. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam hidup kita. Kalau kita sudah meminta, Tuhan menyertai kehidupan kita, menyertai rumah tangga kita, menyertai suami kita, istri kita, anak kita, usaha kita, kita harus yakin. Itulah iman. Amin. Kalau kita tidak memiliki iman, Alkitab katakan Ibrani 11:6, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini poin yang pertama, saudara. Saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka saudara akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir di tahun 2024 ini. Mohonlah kepada Tuhan penyertaan Tuhan itu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Utarakan kepada Tuhan. Kenapa orang tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupannya? Karena dia tidak bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dengan akalnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia tidak merasakan dan mengalami berkat Tuhan diberikan dalam kehidupannya. Jadi ini yang pertama, saudara. Supaya hidup kita disertai Tuhan, hiduplah dalam doa, mintalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, saudara, agar hidup kita disertai oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Ini hal yang terpenting yang perlu kita lakukan, kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Alkitab katakan di dalam Filipi, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9 katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya apa, saudara? Kita ini hidup dalam ketaatan, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kamu pelajari, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kamu terima, yaitu apa? Pengajaran firman Tuhan. Apa yang telah kamu dengar, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, yaitu apa? Figur hamba Tuhan, teladan hamba Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Lakukanlah semuanya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi supaya hidup kita disertai Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Karena nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma kita memberi persembahan, percuma kita memuji Tuhan,
Kalau firman Tuhan yang kita pelajari, kita dengarkan, kita terima, itu tidak kita lakukan, saudaraku. Nilai tertinggi kekristenan terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Tatkala kita taat melakukan firman Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu hadir menyertai kita. Amin. Dan kalau Tuhan menyertai kita, karena kita taat melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan? Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ini yang Tuhan janjikan, saudaraku. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 katakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia setiap perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat, bukan sebagian berkat loh. Kalau saudara baca terus, itu berkat-berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonamu, diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkati dimanapun engkau berada. Amin, saudaraku. Ini berkat Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti memberkati kita, saudara. Yaitu kalau kita mau hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Dalam melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, sulit gak, saudara? Sulit gak? Ya? Ini bukan berbicara sulit tidak sulit. Ini berbicara mau atau tidak mau. Kalau kita mau, Tuhan memberikan kemampuan buat kita untuk melakukan perintahnya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan itu memberi perintah ke setiap kita umatnya, kepada kita umatnya. Tuhan pasti memberikan kesanggupan. Yang menjadi masalah adalah kita ini mau atau tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, Alkitab jelas katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu, bukan sebagian. Berkat kesembuhan, berkat pemeliharaan, berkat penyertaan, berkat perlindungan, itu akan datang dalam kehidupan kita, saudara. Tentunya ini yang menjadi kerinduan bagi kita semua. Ialah jemaat GBI Matraman adalah jemaat yang diberkati Tuhan, karena taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara belajar taat. Taat itu sebenarnya simpel. Kita dengarkan, kita lakukan. Kita dengarkan, kita lakukan. Itu taat. Simpel. Namun seringkali kita tidak mau taat. Karena apa? Karena pikiran kita, kedagingan kita itu memberontak. Makanya 1 Petrus 1 ayat 14 katakan, jangan bodoh. Usahakanlah mengerti kehendak Allah. Amin, saudara. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kebodohanmu. Jadi Tuhan mau, saudara, kita hidup di dalam ketaatan. Karena nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Untuk kita bisa taat melakukan firman Tuhan, saudara harus baca Alkitab tiap hari. Karena perintah Tuhan itu ada dalam Alkitab kita, saudara. Dan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya. Agar kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Taati firman Tuhan, maka Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, agar hidup kita disertai Tuhan, kita harus mau menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan. Karena dalam amanat agung Tuhan Yesus atau Great Commission, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, saudara,
bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan bagi setiap kita itu sampai akhir zaman. Kalau kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadikan diri kita itu saksi Tuhan. Namun banyak orang percaya tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Mengapa banyak orang percaya sudah mendengar firman Tuhan ini, namun tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Karena memiliki prioritas yang salah, saudaraku. Karena tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Yang nomor satu adalah pekerjaan. Yang nomor satu adalah bisnis. Yang nomor satu adalah keluarga. Yang nomor satu adalah anak. Yang nomor satu adalah hobi. Sehingga kita lupa akan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau saudara menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara akan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara akan menjadi saksi Tuhan. Dan ingat saudara, kalau saudara menjadi saksi Tuhan, Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Untuk itu jadikan diri kita ini saksi Tuhan. Bila jemaat GPI Matraman menjadi jemaat yang misionaris, mau menjadi saksi Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita sendiri, saudara. Untuk kita saksikan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas kita semua. Markus 16 ayat 15 katakan, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pergi ke seluruh dunia bukan berarti kita keliling-keliling dunia. Pergi ke seluruh dunia artinya dimanapun Tuhan tempatkan, di sana dunia kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dalam dunia rumah tangga kita bisa menjadi berkat bagi suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dalam dunia pekerjaan kita bisa menjadi berkat perusahaan di mana kita bekerja. Kita bisa menjadi berkat bagi atasan kita, bawahan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi teman kita. Dalam dunia pendidikan, ya kita bisa menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan melalui apa prestasi yang kita berikan, saudara. Jadi Tuhan mau kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara mau menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Karena ada Roh Kudus dalam dirimu yang menyertai kehidupanmu. Dan Tuhan mau pakai saudara semua di akhir zaman ini. Di tahun 2024 ini, Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupanmu mendorong engkau untuk menjadikan dirimu itu saksi Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau disertai Tuhan, jadikan dirimu saksi Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara mau disertai Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Amin. Kita harus menyadari bahwa kita menyembah Tuhan itu Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa kita hidup dalam kekudusan. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16 katakan bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Amin, saudaraku. Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin, saudaraku. Hendaklah kamu hidup kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan sebagian, seluruh hidup kita. Artinya pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, itu harus kudus. Jangan kudus di mulut. Kita nyembah Tuhan, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah kudus. Tapi kita gondok benci kepada orang. Artinya, ya, kita nggak kudus dalam seluruh hidup kita. Kita menyembah Tuhan yang kudus, mulut kita berkata kudus, hati kita, pikiran kita harus kudus. Tindakan kita harus kudus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau kita hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan selalu hadir menyertai saudara dan saya.
Karena Dia Tuhan yang kudus. Kudus itu artinya tidak tercemar. Kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu artinya murni. Amin, saudara. Tidak tercemar. Tuhan mau kita menjaga kesucian kehidupan kita, saudara. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Ingat, saudara, kalau saudara mau hidup kudus, saya yakin dan percaya, saudara akan melihat mukjizat Tuhan dari hari ke hari. Benar. Kalau saudara mau hidup kudus, saudara akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini artinya saudara melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebimbangan lagi dalam saudara mengiring dan mengikut Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupanmu karena saudara hidup kudus. Makanya Tuhan katakan kepada Abraham. Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang kudus. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Amin, saudara. Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa Abraham itu keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Setelah lama janji ditunggu gak kunjung datang, Tuhan mengulangi janjinya kedua kali. Dan Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Jadi firman Tuhan jelas pagi ini, saudara, ya. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah. Ini yang pertama yang perlu kita sadari. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, kesulitan boleh ada. Yang penting Tuhan menyertai kita. Itu cukup buat kita. Dan penyertaan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil. Amin. Ya. Lalu bagaimana supaya hidup kita disertai oleh Tuhan? Yang pertama tadi, kita harus minta kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kita harus hidup di dalam ketaatan. Orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah orang yang disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mau menjadi saksi Tuhan. Dan yang keempat apa? Mau hidup di dalam kekudusan. Kalau firman Tuhan ini saudara dan saya lakukan, saya yakin dan percaya saudara akan melihat penyertaan Tuhan itu nyata, real dalam kehidupan saudara. Saudara alami dari hari ke hari, saudaraku. Berkat Tuhan, saudara akan rasakan, saudara akan nikmati, dan saudara akan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Bilang Kau Tak Besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu ya Tuhan. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara sendiri katakan, bila engkau tak. Mari saudaraku, jadikan ini doamu kepada Tuhan.
Minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi orang yang gagal. Namun dengan penyertaan Tuhan, engkau akan mengalami, merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan. Pimpin langkah kami setiap waktu ya Tuhan, untuk kami berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau akhir-akhir ini saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu, mari saudara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sesungguhnya selalu hadir menyertai kehidupanmu. Kalau saat ini engkau merasa kering, merasa hampa, saudara sudah berdoa kepada Tuhan, bahkan saudara sudah beribadah kepada Tuhan, namun rasanya engkau tidak disertai Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan setiap kita, Tuhan menyertaimu. Karena Dia katakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Dan kalau saat ini saudara sedang bergumul melalui penyakitmu, melalui masalah ekonomi, masalah rumah tangga, pekerjaan, yang pertama sadari penyertaan Tuhan itu ada. Dan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolongmu. Untuk itu saudara, bagi saudara yang saat ini mau didoakan, letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas sebagai tanda saudara ini percaya kepada Tuhan dan mau ditolong oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Serahkan semua kepada Tuhan. Jangan engkau bawa pulang lagi pergumulanmu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau dan sanggup menolongmu. Saudara khusus yang sakit saja, yang sakit ya, yang sakit, yang mau didoakan silakan maju ke depan. Yang saat ini tubuhmu mungkin mengalami gangguan, sakit secara fisik, Tuhan mau sembuhkanmu. Maju ke depan sebagai tindakan iman. Melangkah ke depan, saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna dalam kehidupanmu. Silakan saudara maju ke depan, jangan malu, karena Tuhan mau menyembuhkanmu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan. Ya, kita sepakat saat ini berdoa. Tuhan pasti sembuhkan. Karena Dia Tuhan penyembuh. Amin. Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit seperti yang ditimpakan pada orang Mesir. Itu janji Tuhan pada bangsa Israel, dan janji itu juga berlaku bagi kita. Karena Tuhan mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar menebus dosa kita, tetapi menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Dan Alkitab katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Amin, saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat saat ini apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh anakmu ini, Tuhan. Engkau Tuhan penyembuh. Untuk itu Bapa, saat ini hambamu berdoa Tuhan, bersepakat sehati bersama dengan jemaatmu di tempat ini. Segala sakit penyakit apapun, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Karena tubuh ini adalah bait Allah, di mana roh Tuhan berdiam, bukan milik sakit penyakit. Untuk itu pulihkan dengan sempurna ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuh dengan sempurna. Ibu sakit apa? Hah? Ibu sakit apa? Ini leher saya ini ada pembengkakan. Oh, ya. Tuhan, Engkau jamah di
di bagian leher dari ibu ini ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Saraf-saraf yang tidak normal dinormalkan kembali dalam nama Yesus. Sakit gondok, kelenjar getah bening, apapun itu hanya sekedar nama. Namun Engkau nama di atas segala nama. Amin. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Saluran pernafasan jadi normal dalam nama Yesus. Alirkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan juga sakit GERD, asam lambung, boleh sembuh dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Engkau mengasihi anakmu ini dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan ya. Ya. Ibu kenapa? Sini saya sakit sama sini ini. Kalau bangun tidur atau bangun duduk ngilu sekali. Oh ngilu. Ya baik, kita berdoa Ibu ya. Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Dari segala sakit apapun. Bapa mau melihat hamba-Mu yang setia melayani-Mu. Saat ini mohon uluran tangan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kau jamah Tuhan hamba-Mu ini, anak-Mu ini ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dipenuhi dengan urapan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Segala sakit penyakit kami perintahkannya keluar dalam nama Yesus. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah